Selamat pagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adapun tema yang saya sampaikan kepada kita di dalam renungan ini adalah ketika Yesus diam. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-23a dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saudara, mungkin saat ini ada yang bertanya, Tuhan, kenapa engkau diam? Aku sudah berdoa, aku sudah menangis, aku sudah percaya kepadamu, aku sudah aktif doa 10 hari, aku sudah aktif dalam ibadah, malah mengambil bagian di dalam pelayanan. Namun belum juga engkau menjawab persoalan yang sedang saya hadapi. Saudara, Tuhan tidak diam untuk menyakitimu. Tuhan tidak diam untuk mengecewakanmu. Tapi Ia sedang menguatkanmu, sedang mendewasakanmu, supaya engkau tangguh dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Dan pasti akan memberikan jawaban yang tepat dan sempurna sesuai dengan waktu Tuhan sendiri. Seperti perempuan Kanaan, Tuhan diam, namun perempuan tersebut terus datang, terus percaya, dan terus menyembah Tuhan. Maka Tuhan berkata kepadanya di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-28 dikatakan, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Saudara, dalam hidup ini ada kalanya kita berdoa dengan sungguh-sungguh, menangis di hadapan Tuhan, tetapi seperti tidak ada jawaban. Tuhan seperti diam. Pertanyaannya adalah, apakah diamnya Tuhan berarti Dia tidak peduli dengan kita? Pagi ini kita belajar dari perempuan Kanaan, meskipun Yesus diam, ia tidak menyerah. Dan akhirnya dia mengalami kuasa Tuhan secara nyata. Ada 3 pelajaran yang perlu kita teladani dari seorang perempuan Kanaan. Pelajaran yang pertama adalah Yesus datang diam untuk mendidik dan bukan menolak kita. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-23a dikatakan, tetapi Yesus tidak menjawabnya sepatah kata pun. Ketika menyapa seseorang atau kita minta tolong kepada seseorang, lalu dia diam, kita pasti menganggap orang tersebut pasti tidak senang dengan kita, atau dia sedang marah. Dan masih banyak lagi alasan negatif yang lain yang ada di dalam hati kita. Namun Tuhan tidak seperti manusia. Dia bukan menolak kita. Dia bukan marah kepada kita. Dia bukan tidak senang dengan kita. Tapi Dia, Yesus, sedang mendidik iman kita supaya dewasa dan bertumbuh. Tuhan ingin tahu, apakah kita mencarinya karena mengasihinya, beriman kepadanya dengan sungguh-sungguh, atau ingin mujizatnya cepat terjadi bagi kita? Saudara, saat Tuhan belum menjawab setiap doa kita, tetap naikkan pujian kepadanya. Jangan cepat putus asa atau kecewa atau mundur. Tapi tetap datang kepadanya lewat doa. Naikkan pujian dan baca serta dengarkan renungan setiap pagi.
pasti kita mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Pelajaran yang kedua, iman sejati tidak cepat tersinggung tapi tetap menyembah. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-25 dikatakan, ia datang dan menyembah Dia, Yesus, sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Bapak, Ibu, dan saudara, perempuan Kanaan tidak marah atau tidak tersinggung karena Yesus diam, atau karena murid-muridnya ingin mengusir dia. Tetapi perempuan ini tetap menyembah Tuhan yang menandakan bahwa ia memiliki iman yang sejati. Tidak mudah tersinggung atau tidak terpengaruh terhadap setiap keadaan yang ada. Tapi dia hanya fokus kepada Tuhan yang hidup. Saudara, jangan biarlah kekecewaan, keputusasaan, ketersinggungan dengan sesama, baik secara pribadi maupun di dalam gereja, membuatmu jauh dari Tuhan. Tapi datang kepada Tuhan dengan rendah hati dan memiliki hati yang menyembah. Pelajaran yang ketiga, Tuhan bekerja di balik ketekunan kita. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-28. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Setelah perempuan Kanaan ini bertahan, maka Yesus menyatakan kuasanya. Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan, bukan karena kebaikannya, tetapi ketika dia tidak menyerah dan imannya tetap besar dan teguh, maka kuasa dan mujizat Allah dinyatakan bagi perempuan Kanaan dan bagi kita semua yang mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kami menaikkan di hadapan-Mu Tuhan. Seringkali Engkau diam untuk menguji iman dan keteguhan kami. Tetapi kami belajar dari seorang perempuan Kanaan tidak menyerah. Tetapi kami semakin teguh di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat.